Om Swastiastu, halo selamat pagi anak-anak. Senang sekali pada kesempatan kali ini Ibu kembali lagi bisa menemani kalian belajar ya. Kita belajar bahasa Indonesia dan kita ada di yang namanya kompetensi dasar yang terakhir di bab resensi. Jadi kita ada di KD 4.17 mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Mengonstruksi itu memiliki makna menyusun ya, ibaratnya menyusun sebuah bangunan. Tentunya kalian perlu yang namanya membuat dasar, kemudian membuat badan rumah dan kepala rumah. Sama halnya dengan membuat yang namanya resensi. Jadi menyusun sebuah resensi artinya kalian tentunya harus memulai dengan apa yang harus ada di bagian awal ya. Seperti misalnya tentunya di pertemuan sebelumnya sudah Ibu sampaikan, harus ada judul resensi. Jadi judul resensi itu berbeda ya dengan judul buku. Kemudian ada identitas juga ya, dan ada opening, tengah-tengah, dan ada endingnya juga. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu melangkah lebih jauh mengenai mengonstruksi sebuah resensi, maka Ibu akan menyampaikan dulu tujuan penulisan resensi anak-anak. Ada 4 tujuan penulisan resensi. Yang pertama, jadi membantu pembaca mengetahui gambaran penilaian buku secara ringkas. Nah, diharapkan dengan membaca sebuah resensi, seorang pembaca jadi bisa mengetahui secara ringkas isi sebuah buku. Jadi dia akan putuskan apakah dia akan membaca secara utuh atau tidak ya dari hasil resensi tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan penulisan resensi adalah mengetahui latar belakang buku diterbitkan. Karena kan tentunya kita bisa ya lihat di bagian opening sebuah resensi, kenapa sebuah buku itu diterbitkan oleh seorang penerbit tentunya ya. Dan yang ketiga, untuk menguji juga dan membandingkan karya. Makanya sebelumnya tentunya Ibu minta Anda melakukan perbandingan minimal 2 buah resensi. Kemudian yang terakhir, memberi masukan kepada penulis berupa kritik dan saran ya. Karena kan kita kalau kita melakukan sebuah menjadi resentator, meresensi sebuah karya, maka kita akan memberikan tentunya kritik dan saran yang tentunya kita harapkan dapat membangun lagi tentunya semangat penulis untuk menghasilkan karya yang lebih baik anakku. Baik anak-anak, berikutnya akan Ibu sampaikan mengenai langkah-langkah mengulas karya. Teks resensi itu juga disebut sebagai teks ulasan karena mengulas sebuah karya. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk membuat sebuah resensi anak-anak? Karena pada kompetensi dasar kali ini, Anda diharapkan mampu menghasilkan sebuah resensi ya. Bukan mengcopy paste resensi yang ada dalam internet. Nah, jadi Ibu tidak mau Anda mengcopy paste resensi dari internet, tapi Ibu ingin mencoba Anda tuh agar berusaha untuk membuat sebuah resensi, belajar bagaimana memberikan saran, memberikan komentar terhadap sebuah karya. Kelak kemampuan memberikan komentar itu akan Anda butuhkan ya. Jadi memberikan komentar terhadap sesuatu untuk memberikan perbaikan pada hasil kinerja dari Anda sendiri ketika Anda bekerja. Sama seperti ketika misalnya ya, dengan profesi Ibu sebagai guru. Dulu itu kemampuan ya memberikan komentar itu sangat berpengaruh luar biasa bagi sekarang yang pekerjaan yang Ibu lakukan. Jadi karena Ibu terbiasa memberikan komentar terhadap suatu hal, misalnya saja Ibu mengomentari karya dulu ya resensi, Ibu buat resensi, jadi Ibu terbiasa mengomentari. Jadi ketika Ibu mau memeriksa pekerjaan siswa pun Ibu komentar apapun akan Ibu bisa bentuk ya sesuai dengan hasil yang Anda buat. Jadi terbiasa berkomentar itu juga penting. Dan apapun pekerjaan pasti ya membutuhkan kemampuan bisa berkomunikasi, berkomentar dalam hal ini dalam bidang apapun. Misalnya ketika Anda siapa tahu ya, kelak Anda mungkin akan menjadi seorang polisi, polwan ya. Ketika ada tentunya seseorang yang salah, Anda harus mampu memberikan komentar salahnya dari segi apa. Nah, kalau Anda tidak bisa menyampaikan kenapa mereka salah, maka wah, final ya, selesai dah. Jadi layak tidak pekerjaan tersebut untuk Anda perlu dipertanyakan. Baiklah anak-anak, bagaimana langkah-langkah mengulas karya? Yang pertama, ini tentunya yang pertama harus dilakukan menentukan buku yang akan diresensi. Jadi silahkan kalian pilih buku yang mau Anda resensi pada pertemuan hari ini. Bisa Anda pinjam di perpustakaan atau mungkin kalau Anda punya silahkan ya buku fiksi jadi novel atau kumpulan cerpen antologi silahkan.
Kemudian yang kedua, silahkan catat identitas buku ya, karena itu penting juga. Kalau itu milik Anda, bukunya ya tidak masalah ya, tidak akan lupa. Tapi kalau itu meminjam dan harus mengembalikan, wah, akan sangat fatal ya. Biasanya bagian identitas kita sering lupa masalahnya. Kita hanya baca, sekedar baca, jarang kita perhatikan siapa penulisnya, siapa penerbitnya, ini cetakan berapa. Padahal dalam sebuah meresensi, itu bagian identitas luar biasa memiliki peranan yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, setelah Anda mencatat identitas dari karya yang akan Anda resensi, yang ketiga Anda harus membaca buku dengan teliti. Nah, jangan hanya sekedar baca. Kalau cuma sekadar baca, kalian tidak akan mampu memberikan kritik, saran, menyampaikan apa yang harus dilakukan seorang penulis terhadap karyanya. Yang keempat, membuat ikhtisar buku ya, karena sebuah resensi harus ada ikhtisar. Ikhtisar itu kali lagi bukan ringkasan, bukan. Ikhtisar itu intisari, jadi bagian yang paling penting ya, paling luar biasa versi Anda silahkan Anda ambil dari karya yang akan Anda resensi. Yang kelima, membuat isi resensi. Jadi harus ada pendahuluannya seperti apa, tengah-tengahnya seperti apa, endingnya seperti apa, dan simpulan. Jadi sebenarnya setelah saya membaca buku ini, saya harusnya memberikan saran, kritik seperti apa ya, itu yang harus Anda pikirkan. Sebenarnya simpulannya, ini karya layak tidak sih untuk dikonsumsi oleh banyak orang? Nah, jadi silahkan Anda pikirkan itu ya nak ya. Jadi alangkah baiknya ketika Anda memilih sebuah karya untuk Anda resensi, berarti karya tersebut itu luar biasa versi Anda nak. Jadi jangan terlalu menjatuhkan sebuah karya ya, karena saya yakin semua karya itu bagus, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Ketika kita melihat sebuah karya misalnya tanpa gambar, tanpa sama sekali warna, nah kita lihat juga isinya, oh ternyata itu adalah sebuah tulisan yang bersifat serius, itu memang diperuntukkan dibaca oleh orang dewasa. Nah, kalau orang dewasa kan tidak begitu memperhatikan gambar ya. Jadi ibu yakin sekali semua karya itu luar biasa, sampai terbit itu berarti benar-benar luar biasa. Jadi silahkan cari sudut pandang apa yang bisa membuat karya tersebut layak ya untuk dikonsumsi oleh orang lain, agar tentunya orang menjadi menyukai budaya literasi ya anakku ya. Unsur-unsur resensi, nah ini sudah ibu berikan tentunya ya di pertemuan kemarin, ibu ulang lagi. Jadi ini yang harus ada dalam resensi Anda, harus ada judul, identitas, pendahuluan, ikhtisar, isi resensi. Isi itu berisi tentunya kelebihan, kekurangan ya, yang membuat buku tersebut tentunya layak untuk dikonsumsi oleh banyak orang, dibaca. Dan tentunya terakhir dengan penutupnya dia. Baiklah anak-anak, tugas ini silahkan, jadi untuk pertemuan hari ini silahkan buat yang namanya sebuah resensi dari buku fiksi